Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari topik kemarin yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, untuk penyembuhan data pada uji multikoliniaritas di mana data teridentifikasi multikoloniaritas. Uji multikoloniaritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Nah, kriteria hasil pengujiannya itu dilihat apabila tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10 berarti dia terjadi multikoloniaritas. Sedangkan jika tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, berarti tidak terjadi multikoloniaritas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikoloniaritas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikoloniaritas dalam model regresi yang pertama adalah melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikoloniaritas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat adalah melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Penyembuhan data pada uji normalitas, di mana data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga adalah nilai mendekati nol. Nah, di sini adalah contoh atau jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Nah, di sini dia ada yang condong ke kiri dan dia juga ada condong yang ke kanan. Sedangkan yang terdistribusi normal itu adalah data yang grafiknya itu melengkung dengan sempurna. Nah, untuk solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi adalah dia tuh sesuai dengan bentuk grafik histogramnya. Jika histogramnya itu kan dia berbeda-beda, maka solusi alternatif atau bentuk transformasi datanya itu berarti dia berbeda juga. Nah, kita langsung ke SPSS-nya aja. Nah, untuk SPSS ini saya akan menguji dengan penyembuhan data dengan uji adanya gejala multikoloniaritas. Nah, caranya itu kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, untuk dependennya ini kita masukkan nilai yang Y. Untuk independennya kita masukkan nilai X1, X2, X2 sampai X4. X3 dan X4. Lalu untuk statistiknya, kita klik yang Estimates, Model Fit, dan Collinearity Diagnostic. Lalu klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk outputnya, kita lihat di tabel coefficient di kolom collinearity statistik, yaitu ada nilai tolerance dan VIF-nya. Nah, untuk nilai toleransinya ini, dia tuh udah lebih dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF-nya ini, nah di sini dia untuk variabel X3, dia ada yang lebih dari 10. Dimana kalau lebih dari 10 ini berarti dia terdapat gejala multikoloniaritas. Maka solusi untuk mengatasinya kita perlu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi ini, yaitu variabel X3-nya. Caranya itu kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini kita keluarin aja variabel X3-nya. Nah, lalu kita klik OK. Dan di sini kita lihat lagi di tabel coefficient-nya.
Nah, di sini koefisiennya X3 variabel yang tadi udah keluar, jadi cuma ada X1, X2, dan X4-nya. Sehingga nilai VIF-nya ini sudah tidak ada yang melebihi 10. Nah, untuk nilai toleransinya ini dia juga udah lebih dari 0,1 semua. Yang artinya berarti data ini sudah tidak terjadi gejala multikolonialitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.